Sejak jadi juara dunia di tahun 2022 lalu, nampaknya makin banyak pemain muda Argentina yang bermunculan dan unjuk kebolehan. Setelah ada nama Agustín Roberto dan Claudio Echeverri yang mencuri perhatian publik sepak bola di ajang Piala Dunia U17, kini bakat dari negeri Tenggo kembali mencuri perhatian di ajang Eropa. Adalah Nico Paz, talenta berusia 19 tahun milik Real Madrid yang tampil luar biasa dengan mencetak gol indah dari luar kotak penalti baru-baru ini di malam Champions League. Momen itu turut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah keluarganya yang hadir ke stadion untuk menyaksikan penampilan Nico. Selain itu, para penggawa El Real seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Antonio Rudiger juga ikut mengapresiasi kegemilangan wonderkid Argentina ini melalui sosial media. Dengan catatan tersebut, Nico Paz berhasil mengukir sejarah, di mana dirinya menjadi pemain termuda asal Argentina kedua setelah Lionel Messi, yang mencetak gol di ajang tim-tim terbaik Eropa. Nico juga mengungguli catatan Alejandro Garnacho, yang usianya cuma selisih berapa bulan darinya, dan juga membukukan gol perdana di ajang UCL pada hari yang sama. Lantas, siapakah wonderkid Argentina milik Los Blancos ini? Nicolas Paz Martinez lahir di kota Santa Cruz, Spanyol pada 8 September 2004. Ia besar di negeri Matador yang sekaligus membuatnya memiliki paspor Spanyol berkat darah keturunan dari sang ibu. Sementara ayah Nico, yakni Pablo Paz, adalah mantan penggawa timnas Argentina di medio 90-an. Bakat sepak bola Nico jelas berasal dari ayahnya, di mana dia juga melanglang buana membela berbagai klub Argentina dan Spanyol, seperti Newell's Old Boys, Tenerife, Independiente, dan Real Valladolid. Namun Nico punya gaya main yang kontras dengan sang ayah, di mana dirinya lebih bertipe penyerang, sementara Pablo Paz merupakan sosok pemain bertahan. Meskipun demikian, di awal karirnya, Nico sempat bermain sebagai bek tengah mengikuti jejak ayahnya, sebelum akhirnya merasakan sensasi kenikmatan main jadi otak serangan tim, dan mulai nyaman dengan peran barunya sebagai playmaker. Nico Paz bergabung dengan Akademi Real Madrid di tahun 2016, setelah sebelumnya sempat membela tim junior bekas ayahnya yakni CD Tenerife. Selama bertahun-tahun, Nico menimba ilmu di Akademi Los Blancos bersama dengan bakat-bakat terbaik dunia, sampai akhirnya ia diberi kesempatan oleh legenda El Real yakni Raúl González untuk menjalani debut bersama Real Madrid Castilla pada tahun 2022 silam. Pada mulanya bakat Nico tak begitu dihiraukan. Selayaknya pemain muda, dia cuma bisa mendapat menit bermain saat diturunkan dari bangku cadangan. Namun itu semua berubah sejak musim lalu mulai berlangsung, di mana dirinya jadi salah satu andalan Raúl González untuk mengarungi kompetisi Primera Federation. Bahkan di musim ini, Nico berhasil jadi top skor Real Madrid Castilla dengan torehan 6 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan. Meskipun dirinya bukanlah sosok striker murni, malahan dirinya mengungguli torehan penyerang utama Real Madrid Castilla seperti Alvaro Rodríguez dan Gonzalo Garcia. Nico adalah tipe gelandang modern yang mampu menjajaki setiap jengkal lapangan dengan stamina badak yang ia miliki. Namun itu bukanlah satu-satunya keunggulan Nico. Pemain berusia 19 tahun tersebut juga punya kecerdasan, kreativitas, dan juga visi bermain mumpuni yang selalu bisa diandalkan di setiap situasi. Selain itu, Nico juga punya kemampuan teknis di atas rata-rata, di mana kepiawaiannya dalam melakukan passing, dribbling, dan juga shooting sekilas mengingatkan kita pada sosok Lionel Messi sewaktu masih muda dulu. Hal inilah yang terlihat dalam penampilan singkatnya membela tim senior Madrid di saat mencukur habis jawara Serie A musim lalu, Napoli, ketika Nizo berhasil mencetak gol cantik dari jarak jauh yang langsung menggetarkan gawang Alex Meret. Apakah itu saja? Tentu tidak. Nico Paz juga dikenal sebagai pemain yang bisa menggunakan kaki kiri dan kanannya dengan sangat baik. Faktor ini membuat sang pemain bisa mengisi berbagai posisi bermain seperti gelandang tengah maupun serang, kedua sisi sayap dan juga striker. Meskipun demikian, Nico Paz masih punya banyak ruang dan waktu untuk terus bertumbuh. Pasalnya, gelandang berbakat satu ini belum banyak mendapatkan kepercayaan Carlo Ancelotti untuk bermain di skuad utama Madrid musim ini. Buktinya, Nico cuma mengantongi 4 penampilan saja, dengan total menit bermain yang bahkan tidak menyentuh 1 jam, yakni cuma sekitar 48 menit saja.
Bakat Nico Paz sebagai pemain muda potensial telah mendapat banyak pengakuan dari tokoh-tokoh ternama di bidang sepak bola. Salah satunya adalah Toni Kroos yang mengatakan bahwa Nico harusnya berlatih dengan tim senior Madrid karena kemampuannya sangat luar biasa. Sementara itu, legenda sepak bola Argentina yang juga jadi pelatih tim Tengo U20 pernah mengungkapkan, Nico adalah sosok pemain yang sangat saya kagumi. Bocah itu punya masa depan cerah, asalkan tetap berada di jalan yang benar. Saya juga selalu mengingatkan Nico agar pikirannya tidak kemana-mana. Bakat dan potensial yang dimiliki Nico Paz sempat membuat dirinya diperebutkan oleh tim Spanyol dan juga Argentina. Untuk saat ini, Nico lebih memilih tanah kelahiran ayahnya dengan membela skuad La Albiceleste. Bahkan sudah menjalani debut dengan tim kelompok usia U20 Argentina dan juga sempat dipanggil Lionel Scaloni untuk ikut berlatih bersama timnas senior meskipun belum diberi kesempatan bermain. Dalam kondisi seperti ini, Nico bisa saja sewaktu-waktu berbalik membela Spanyol di masa depan nanti kalau saja tak kunjung dapat kesempatan bermain bersama tim Tengo. Sekilas kondisi ini juga mengingatkan kita pada sosok legenda Real Madrid yang juga punya darah Spanyol dan Argentina dalam dirinya. Siapa lagi kalau bukan Alfredo Di Stefano, pemain fenomenal di masa lalu yang mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya pemegang trofi Super Ballon d'Or untuk saat ini. Akan menarik untuk dinantikan seperti apa kiprah Nico Paz bersama Real Madrid dan timnas Argentina di masa depan nanti. Semoga saja kita bisa kembali menyaksikan bakat terbaik dunia bermunculan untuk segera menutupi kehilangan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang eranya sudah hampir usai.